Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Miftah, masih seputar Oracle Cloud nih. Di video ini Miftah akan share bagaimana membuat Virtual Cloud Network atau VCN dan menginstal web server Apache dan PHP di VM Instance Oracle Cloud. Di video sebelumnya sudah ada tutorial membuat VM Instance di Oracle Cloud. Jadi Miftah sudah punya satu VM Instance ya, dengan nama instance-nya UAS strip name dan public instance-nya dengan alamat 132.175.174.179 gitu ya. Tapi teman-teman, VM instance yang sudah Miftah buat pertama ini nggak bisa digunakan untuk terhubung ke VCN yang nanti kita buat, karena VM instance pertama ini sudah ke default VCN-nya gitu ya. Ini bisa dilihat ya. Jadi di VM instance dengan nama instance UAS strip name tadi itu sudah terhubung ke VCN strip bla 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 ini ya. Bisa dilihat di screen. Nah, jadi tidak bisa terhubung lagi ke VCN yang nanti akan kita buat gitu ya. Nah, jadi seharusnya kita membuat virtual cloud network terlebih dahulu gitu ya. Kita setup virtual cloud networknya, kemudian kita baru membuat virtual machine instance-nya gitu ya. Jadi virtual machine instance-nya pun bisa kita setup untuk terhubung ke VCN yang telah kita buat, karena di setup virtual cloud network nanti akan diatur gitu ya untuk bisa terhubung ke internet gitu ya, ke port HTTP gitu ya, port 80. Jadi ketika kita membuat VM instance terlebih dahulu, maka VCN yang nanti akan terhubung di VM instance itu belum bisa kita atur gitu ya untuk bisa terhubung ke HTTP gitu ya, sehingga ketika kita konekkan ke browser nanti tidak akan muncul gitu ya, alias connectionnya itu error. Jadi yang pertama, kita mulai membuat virtual cloud networknya. Kita pilih setup virtual cloud network. Kita klik yang awal VCN with internet connectivity. Kemudian klik tombol start. Nah, di VCN name kita isi sesuai nama yang kita inginkan ya. Kalau saya samakan dengan virtual machine instance, jadi namanya UAS strip name, kemudian kompartemennya nama tenant kita, terus ada VCN bloknya, itu sudah secara default terisi gitu ya. Nah, di DNS resolution itu kita uncheck gitu ya. Nah, dihapus checknya, terus kita klik next. Nah, kita review dulu gitu ya. Kita disuruh nge-review dulu dari yang tadi, yang pertama itu sudah kita masukkan namanya. Nah, itu ya. Ada gateway-nya, security list-nya. Nah, langsung kita next gitu ya. Nanti akan menyiapkan service gateway, route-nya gitu ya, private subnet-nya juga. Nah, view virtual cloud network, kita klik tombolnya. Nah, VCN-nya sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita setting lagi gitu ya. Di paling bawah kita cari public subnet UAS. Nah, linknya kita klik. Nanti di sini di default security list-nya, linknya kita klik lagi, terus kita pilih add ingress rules. Nah, ini untuk menghubungkan ke port 80 gitu ya. Pertama kita
cek dulu statelessnya, kemudian search type, search CIDR-nya kita isi, search CIDR-nya kita isi dengan 0.0.0.0 ya, garing 0. Kemudian IP protokolnya kita isi TCP. Nah, search port range-nya itu kita biarkan kosong, jadi nggak usah diisi. Destination port range-nya kita isi 80. Nah, di deskripsi biar bisa ini ya, ada keterangannya, kita tulis aja allow HTTP connection, atau mungkin dengan bahasa kalian juga boleh. Itu jadi artinya pengaturan ini untuk bisa membolehkan ya koneksi ke HTTP ya, sudah ini ya, terhubung ke internet. Nah, pengaturannya itu. Nah, VCN-nya sudah selesai kita buat gitu ya. Selanjutnya kita buat VM instance lagi gitu ya. Sebelumnya sudah saya edit namanya, diganti. Nah, di VM instance ini saya buat dengan nama instance UAS strip name lagi. Nah, ini penting gitu ya, setelah image gitu kita klik untuk kita setup gitu ya, terhubung ke VCN yang telah kita buat gitu ya. Nah, di sini di select virtual cloud itu tulis sesuai virtual cloud network kita, nama virtual cloud network kita, terus subnet compatible, subnetnya juga kita tulis public subnet strip nama virtual cloud network kita. Kemudian di boot volume tidak usah dicek semua. Setelah itu untuk langkah-langkah selanjutnya sama seperti pembuatan VM instance yang sudah di-share di video sebelumnya gitu ya. Nah, di sini di informasi instance yang telah dibuat lagi itu IP address-nya sudah baru lagi ya. Tuh di 150.136.111.81 gitu ya. Terus bisa dilihat di instance details itu virtual cloud networknya itu sudah terhubung ya ke virtual cloud telah dibuat gitu ya dengan nama UAS strip name juga. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Putigen, kemudian mempaskan public IP, terus jangan lupa di SSH bagian authentication-nya kita masukkan private key-nya untuk kemudian bisa masuk ke konsol. Nah, kita pilih yes, nanti kita masukkan login as OPC ya, sesuai username di informasi dari virtual machine instance itu. Kemudian masukkan password seperti biasa. Nah, selanjutnya kita akan menginstal web server Apache gitu ya. Pertama kita ketikkan sudo ya yum install httpd. Nah, tunggu. Ini masih loading ya, masih mendownload.
ya. Oke. Nah, is this okay? Kita ketikkan Y. Lanjut lagi prosesnya. Nah, complete. Setelah itu kita ketikkan sudo system systemctl enable httpd gitu ya. Nah, ini agar bisa terhubung ke service httpd. Setelah itu kita ketikkan sudo systemctl restart httpd. Tuh. Nah, selanjutnya kita ketikkan sudo firewall firewall strip cmd, terus di reload. Nah, sukses ya. Selanjutnya kita tes nih, servernya sudah berhasil belum diinstal gitu ya. Kita ketikkan curl. Nah, sudah ini ya. Tadi kita ketikkan dulu curl localhost, terus nanti keluar hasilnya. Kalau keluarnya seperti ini berarti sukses gitu ya. Nah, ini this is pages as used to test. Tuh. Atau bisa kita tes di browsernya ya. Di browser kita masukkan public IP dari VM instance kita yang sudah dihubungkan dengan VCN yang kita buat tadi. Untuk mengetes apakah web server Apache itu sudah terinstall atau belum. Nah, sudah dimasukkan public IP-nya. Nah, ternyata belum gitu ya. Apa yang salah? Kita cek lagi apa kesalahannya sehingga belum terhubung, belum bisa menampilkan gitu ya. Nah, ternyata ada komen yang belum diketikkan. Itu seharusnya kita ketikkan dulu sudo firewall strip cmd strip permanen, terus strip add port strip 80. Nah, ini untuk menghubungkan ke HTTP gitu ya, dengan menggunakan TCP tadi. Nah, sukses nih, itu sudah berhasil. Kemudian di reload lagi dengan mengetikkan sudo strip cmd strip reload. Nah, sukses, kita bisa mencoba lagi gitu ya. Kita reload lagi. Nah, sebelumnya kita coba dengan komen curl localhost. Nah, muncul lagi seperti itu ya. Sukses, kita reload di web browser kita. Nah, sudah muncul gitu ya tampilan Apache 2 test page. Nah, Apache HTTPD server sudah berhasil terinstall. Ya, selanjutnya kita masuk untuk menginstal PHP gitu ya, PHP 7. Ikuti komen berikut untuk menginstal PHP 7, mulai dari mengetikkan sudo yum dan seterusnya. Nah, nanti file
langkah-langkah untuk menginstal web server dan PHP bisa dilihat ya, di link yang sudah dicantumkan di deskripsi video ini gitu ya. Bisa diikuti langkah-langkahnya seperti di video ini. Ini ada yang kurang lagi, kurang teliti. Sudah mulai menginstal. Komplit installnya. Selanjutnya kemudian kita ketikkan, kita copy dulu aja. Ini sudo yang install yang tadi udah kita ganti jadi sudo yum install http rpms.ref.net ya. Ini dibutuhkan di PHP 7. Bisa diketikkan lalu mulai menginstal lagi. Ketik y complete. Selanjutnya sudo yum install yum strip utils. Mulai menginstal lagi. Ada yang salah lagi, kita ulangi. Kita ketikkan dulu sudo yum strip config manager enable remi strip php 73. Setelah itu baru sudo yum install PHP. Jadi di sini kita install PHP encrypt-nya, terus PHP strip CLI, PHP localhost-nya, PHP MySQL, sama PHP script LDAP gitu ya. Terus mulai menginstal. Kita ketikkan y, lanjut y lagi, install yang nanti kita butuhkan ya untuk membuat codingan web di PHP. Sudah. Di sini kita bisa cek instalasi tadi dengan
mengetikkan php strip v, nanti keluar itu ya, keterangan php .3.19 bla bla bla. Nah, setelah itu kita bisa menampilkan info dari PHP melalui web browser. Kita perlu membuat codingan info.php nya dulu ya. Membuat file info PHP. Nah, ketikkan seperti itu di file info.php, lalu di save-nya. Nah, .2 wiki itu dasar komen Linux ya. Lalu kita masukkan public IP, terus kita tambahkan garis miring info.php. Nah, ternyata belum muncul gitu ya infonya, hanya muncul codingannya aja tadi. Berarti ada yang masih kurang. Dilihat lagi di konsol, ternyata kita kurang menambahkan komen sudo systemctl tadi. Nah, setelah ditambahkan lagi terus di reload, kita masukkan lagi di web browser alamat public IP-nya /info.php. Nah, nanti berhasil ya kita munculkan file info.php. Jadi di sini ada informasi instalasi PHP yang telah kita lakukan. Terus bisa dilihat sampai akhir. Jadi kita sudah berhasil menginstal web server Apache dan PHP 7. Selanjutnya mungkin menginstal MySQL, terus lanjut ke pengembangan web. Nanti yang bisa diakses, hanya bisa dilihat hasil pengembangan webnya di public IP tadi. Tuh, public IP VM instance. Nanti bisa diakses via internet gitu ya, web yang telah kita deploy. Nah, mungkin sekian video tentang bagaimana menginstal VCN tadi ya, dan kemudian menginstal web server Apache serta PHP. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.